Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika tahun 2001 sampai 2008 di acara RCTI ada sebuah acara yang mengungkapkan atau ada jargon ya, mengatakan waspadalah, waspadalah. Sebuah acara yang mengingatkan di dalam kehidupan kita bagaimana kita harus waspada. Nah, di sana presenternya mengatakan kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Demikian. Nah, acara itu begitu trending, acara itu diingatkan kepada pemirsa yang melihatnya. Kalau kita melihat kata waspadalah, Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam kehidupan kita bagaimana setiap kehidupan kita itu harus senantiasa waspada. Di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi atau tantangan moral yang harus kita diingatkan kembali, dan Alkitab berkali-kali mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa kita harus tetap waspada. Nah, di dalam kehidupan kita ada beberapa khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap waspada. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu menyuruh kita untuk kita waspada ketika di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saat Adam diminta menjaga taman ini adalah tugas protektif yang harus dikerjakan oleh Adam. Juga di terjemahan lain, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di sana juga diingatkan bagaimana kita harus senantiasa berjaga-jaga, ada kewaspadaan dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mencontohkan, menuliskan dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa waspada dan berjaga. Di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-9 kita diingatkan ketika Nehemia membangun tembok sambil menempatkan penjaga itu siang dan malam. Supaya apa? Waspada terhadap serangan luar. Juga di dalam 2 Samuel 11 di sana ada kegagalan seorang yang bernama Daud karena apa? Tidak berjaga, dia jatuh ke dalam dosa. Juga di dalam Matius 26 di sana dicatat bagaimana Petrus mengalami kegagalan ketika di taman Getsemani diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga tetapi dia tidur. Ketika kita melihat contoh-contoh praktis di dalam Alkitab bagaimana pentingnya berjaga di dalam kehidupan kita, biarlah dalam kehidupan kita waspada itu ada di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita waspadai? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap waspada menurut Alkitab? Yang pertama adalah waspada terhadap pengajaran sesat. Kita harus menguji setiap suara yang kita dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita telan mentah-mentah. Banyak sekarang lewat mass media, apapun yang ada di kehidupan kita, banyak pengajaran, banyak hal-hal yang seringkali membawa iman kita mulai goyah karena ajaran-ajaran yang mudah didapat di dalam mass media yang kita baca atau kita dengar. Firman Tuhan katakan ketika kita ada di dalam dunia ini, apapun mass media yang kita lihat, firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 mengingatkan dalam kehidupan kita, kita harus
benar-benar mengenal lewat kekuatan daripada Roh Kudus setiap firman yang kita dengar. Ada tuntunan Allah di sana, ada hal yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Pada akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, mengingatkan dalam kehidupan kita untuk kita waspada terhadap pengajaran sesat. Yang kedua, waspada terhadap kelemahan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Setiap orang, setiap kita mempunyai titik buta atau kadangkala mempunyai titik kelemahan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita kadangkala kita merasa kuat, kadangkala kita merasa mempunyai power di dalam kehidupan kita, tetapi kadangkala power itu tidak mampu ketika kita menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi proses apapun di dalam kehidupan kita, kadangkala kita lemah, kekuatan kita terbatas, tetapi firman Tuhan katakan, biarlah dalam kehidupan kita, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, waspada terhadap kelemahan diri sendiri. Seringkali kita membanggakan apa yang kita dapat, entah itu hikmat, entah itu kepandaian, entah itu kekayaan. Itu semua ada batasnya. Firman Tuhan katakan, waspada terhadap kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, waspada terhadap strategi kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kuasa kegelapan tidak senang kalau kita diberkati. Kuasa kegelapan tidak senang kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, di dalam kehidupan kita untuk kita tetap senantiasa waspada terhadap strategi kuasa kegelapan. Kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus itu ada di dalam perjalanan kehidupan kita supaya menuntun di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang keempat, waspada dalam penantian kedatangan Kristus. Dunia sementara menuju kebinasaannya. Kewaspadaan tertinggi adalah memastikan pelita iman kita tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan berjanji akan datang kali yang kedua. Orang yang setia, yang penuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, yang mampu melihat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Firman Tuhan katakan untuk kita menjaga kewaspadaan kita. Kewaspadaan adalah disiplin rohani, sama seperti seorang penjaga mercusuar yang tidak boleh tertidur agar kapal tidak menabrak karang. Demikianlah orang Kristen, orang percaya harus menjaga hatinya. Ingatlah, kalau kita tertidur, kalau kita teledor, sesaat bisa menghancurkan reputasi dan pelayanan seumur hidup. Mari dalam kehidupan kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan kita, iman dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau pada saat ini Tuhan. Biarlah kami mempunyai kewaspadaan Tuhan. Kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Ketika kami hidup di dalam akhir zaman ini Tuhan. Kami setia kepada Engkau. Kami penuh dengan Roh Kudus, kami penuh dengan firman-Mu, sehingga ketika kedatangan-Mu kali yang kedua, kami benar-benar siap Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.